Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Nursasi dari kelas A2 Public Relations. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika profesi dan juga aplikasi kode etik profesi humas. Kata etika mungkin tidak asing terdengar di telinga kita, seperti etika pergaulan, etika dalam bermedia sosial. Lalu sebenarnya apa sih makna dari kata etika itu sendiri? Etika merupakan suatu norma yang digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat. Hubungan dengan perbuatan seseorang yang dapat menimbulkan penilaian dari pihak lainnya akan baik buruknya perbuatan yang bersangkutan disebut dengan etika. Etika yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai etika profesi. Etika profesi adalah panduan profesionalisme dalam dunia kerja. Sebuah keahlian tidak terlepas dari etika profesi yang berkaitan dengan kode etik profesi sebagai standar moralnya. Profesi merupakan suatu keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama yang dilakukan secara terus-menerus melalui jalur pendidikan atau pengalaman dan juga merupakan sumber utama bagi nafkah hidupnya. Sedangkan profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktikkan suatu keahlian tertentu atau terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menuntut keahlian dan keterampilan tinggi, atau hanya sekedar hobi untuk bersenang-senang dan bekerja untuk mengisi waktu luangnya. Terdapat 3 prinsip dalam etika profesi. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan atau fungsinya. Yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap dampak atau akibat dari tindakan yang dilakukan. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan atau fungsinya. Artinya, dalam mengambil keputusan harus baik serta dapat dipertanggungjawabkan dan juga harus sesuai dengan standar profesi, efisien, dan juga efektif. Yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap dampak atau akibat dari tindakan pelaksanaan profesi. Pada prinsipnya, seorang profesional harus berbuat baik dan tidak berbuat suatu kejahatan. Prinsip etika profesi yang kedua yaitu kebebasan. Seorang profesional dalam menjalankan profesinya harus tanpa rasa takut dan ragu, tetapi harus memiliki komitmen dan juga bertanggung jawab. Prinsip etika profesi yang ketiga yaitu kejujuran. Seorang profesional harus jujur dan setia serta merasa terhormat pada profesi yang disandangnya, mengakui kelemahan dan juga tidak menyombongkan diri sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi kode etik profesi humas. Pengertian kode etik menurut para pakar etika moral profesional merupakan suatu kumpulan asas atau nilai moral yang menjadi norma perilaku. Sedangkan kode etik profesi adalah kode perilaku yang ditetapkan dan dapat diterima oleh kelompok profesi yang menjadi pedoman bagaimana seharusnya berperilaku dalam menjalankan profesi tersebut secara etis. Nah, lalu apa aja sih kode etik profesi humas? Menurut Howard Stephenson dalam bukunya yang berjudul Handbook of Public Relations mengatakan bahwa definisi humas adalah kegiatan profesi secara praktis yang memiliki seni keterampilan atau pelayanan tertentu yang berlandaskan latihan, kemampuan, dan pengetahuan yang diakui sesuai dengan standar etikanya. Menurut G. Sachs dalam bukunya The Extent and Intention of PR and Information Activities, terdapat 3 konsep penting dalam etika kehumasan. Yang pertama yaitu citra adalah pengetahuan mengenai kita dan sikap terhadap kita yang mempunyai kelompok-kelompok dalam kepentingan yang saling berbeda. Yang kedua, yaitu penampilan merupakan pengetahuan mengenai suatu sikap terhadap yang kita inginkan untuk dimiliki kelompok kepentingan kita yang beragam. Yang ketiga, yaitu etika merupakan cabang dari ilmu filsafat, merupakan filsafat moral atau pemikiran filosofis tentang moralitas, biasanya selalu berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran dan juga kebaikan. Kode etik IPRA atau International Public Relations Association
Secara garis besar mencakup butir-butir pokok sebagai standar moral of public relation, yaitu yang pertama kode perilaku, yang kedua kode moral, yang ketiga menjunjung tinggi standar moral, yang keempat memiliki kejujuran yang tinggi, dan yang kelima mengatur secara etis mana yang boleh diperbuat atau tidak boleh diperbuat oleh profesi PR atau humas. Dengan demikian, mengenai kode etik kehumasan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kode etik PR atau humas menjadi pedoman etis bagi pelaku atau subjek yang terlibat dalam menjalankan profesi kehumasan yang menjadi pilihan hidupnya. Yang kedua, ditunjukkan dalam proses pelaksanaan fungsi kehumasan, pengambilan keputusan, serta kebijakan yang memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan kewarganegaraannya dalam struktur atau proses manajemen organisasi dengan memiliki kualifikasi tertentu, teknis pekerjaan, dan jabatan kerja yang jelas, terbuka, profesional, dan proporsional untuk bekerja sama dengan bagian terkait lainnya secara koordinatif. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan mengenai etika profesi dan juga kode etik kehumasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.